Siapa nama lengkap Mbah Ut niku, Pak? Anu ya Kiai Haji Ali Mas'ud bin bin Kiai bin Kiai Said. Bagaimana cerita asal mula julukan Mbah Ut niku, Pak? Oh, mboten ngertos julukan mboten nggih. Ibu bapak sing ngertos. Apakah Mbah Ut punya hobi tertentu, Pak? Ya, hobinya Mbak itu ya hadro Atro. Ishari, terbangan. Nah, Kalau dulu terbangan. apakah tahu keistimewaan atau keunggulan dari Mbah Ut itu, Pak? Itu Mbak itu kalau Ishari itu terbangnya itu diputer gini, diputer. Gak ada seperti Mbak itu orang muter terbang. Ya, keistimewaan banyak kan ya. Kalau bilang kemarin ya, keistimewaan Mbak itu banyak. Tapi kalau hadro itu terbangnya itu diputer gini. Keunggulan Mbah Ut itu apa saja nggih, Pak? Mengenai apa keunggulan Mbak itu ya? Mengenai keistimewaan tadi ya. Keistimewaan. Ya banyak seperti pabrik tebu nggak bisa jalan, kapal di laut didalaken ya seperti itu loh. Ya seperti ya kencing seperti itu. Kalau masuk di lumbung, kalau dulu lumbung padi itu lumbung itu dimasukkan keluar sendiri, dikunci dari luar tapi bisa keluar. Abahnya ngaji di salah dibetulkan. Kata kesimpulan Mbak itu kata. Apa nilai yang paling penting bagi Mbak Ut, Pak? Seperti kenilaian beliau itu seperti apa? Nggak bisa nilai orang syariat bukan sakit nilai orang ya gitu tapi bukan makomnya. Kadang-kadang Mbak Ut pun tahu ketok sholat ya. Tahu ketok sholat ya. Apa Mbak Ut pernah melakukan sesuatu yang dikenang banyak orang, Pak? Ya mengenai apa nih? Lek tiang-tiang itu kan mboten ngerti. Jadi yang harus tahu-tahu ya kelebihan Mbak Ut bisa mriko ke Mekah, kalau Jumatan ke Mekah. Jadi kalau yang positif itu ya kalau hujan gak kehujanan itu positif. Itu positif nanti yang sing perso terus kencing di tengah masjid orang itu gak ada bekasnya itu yang positif orang yang perso. Lek itu kan mboten ngerti. Bagaimana gaya mengasuh atau mendidik yang dimiliki oleh Mbak Ut? Mbak Ut gak pernah ngajar. Gak pernah ngajar. Kan dulu kalau bilang kemarin sampean itu Mbak Ut gak pernah sekolah, gak pernah ngaji. Jadi Mbak Ut gak pernah ngajar. Orangnya orang musafir pindah sana. Jadi kalau ngajar itu kalau bicara Mbak Ut itu baru tiang-tiang dirasakan, dikias sendiri. Apa kebiasaan Mbak Ut yang paling disukai di lingkungan sekitar, Pak? Lihat di sekitar sini kan itu kan. Kalau orang sini nggak sekilas mawon tahu nih, tapi Mbak Ut nggak pernah lama di rumah ibunya, nggak pernah lama pindah sana pindah. Sedangkan mati itu di rumah istrinya. Jadi nggak tahu betul tahu-tahunya Mbak Ut itu mandak di anu sepeda. Pelajaran hidup apa yang paling berharga bagi Mbak Ut, Pak? Repot nilai Mbak itu kalau berharganya Mbak itu nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, nggak pernah ngajar tiang, jadi serba repot. Ya kalau abahnya itu duduk di rumah ya tiap hari ngajar santrinya. Adakah kebiasaan atau rutinitas yang biasanya dilakukan oleh Mbak Ut? Nggak ada punya kerutinan. Biasanya ya nggak ada, tiap hari itu ya itu nggak tahu kalau pindah sana istimewanya kebiasaannya Mbak Ut di sana apa nggak tahu, di sini ya nggak pernah di rumah saja. Nggak pernah di rumah. Ya, itu orang musafir aja, musafir itu pindah sana. Bagaimana, Pak, tentang cerita atau masa kecil pas atau remajanya Mbak Ut itu bagaimana? Kalau remajanya dulu itu sering mencuri. Jadi sering mencuri sampai dulu di Buduran itu ada pabrik tebu kan. Sering mencuri. Kalau ada roli
patroli itu seperti kereta api itu kan itu dicolong sama Mbak Ut, dicuri sama mandornya dimarahi, akhirnya dimarahi Mbak Ut dicari ketemu, ya Mbak Ut bilang gini, nanti pabriknya nggak jalan loh. Akhirnya bilang mandornya itu bilang sama atasannya pabrik itu dicari Mbak Ut, dimarahi sama ayam. Ya besoknya ya pabriknya nggak bisa keliling sama berapa hari nggak bisa keliling, nggak bisa jalan, rodanya itu nggak bisa jalan. Terus apa ada peninggalan sejarah-sejarah? Nggak ada, Mbak Ut nggak punya peninggalan apa. Nggak punya peninggalan apa-apa. Apa ada keistimewaan atau barokah yang diterima oleh Mbak Ut gitu? Itu barokah itu terserah orang yang biasanya itu orang yang ziarah itu kok tambah banyak, mungkin ada yang berhasil. Jadi bukan Mbak Ut yang ngasih, ya Allah yang ngasih, tapi Riyadho kesini tuh kok banyak yang hasil mengenai apapun, proyekan, kontraktor apapun, orang bangkrut apapun, usaha apapun, mungkin banyak yang hasil. Akhirnya tambah lama banyak yang mengunjungi. Mbak Ut itu sepertinya ada yang bilang itu mempunyai ilmu laduni nggih Pak? Ya, itu dibilang gitu ya, dan kalau karena nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji tapi bisa, itu kalau bahasa orang biasa ini katanya ilmu laduni. Tapi orang biasa punya ilmu laduni kan dulu sekolah dulu, Mbak Ut kan nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji. Pelajaran hidup apa Pak yang paling berharga bagi Mbak Ut sendiri? Ya pelajaran apa? Sejak sulit Mbak Ut itu. Sulit kalau pelajarannya Mbak Ut karena bukan seperti kula jenengan ngeten iki. Aku jenengan kan ketinggal pelajaran membaca apa, terus ngamalkan apa kan spiritual. Lah Mbak itu jalan-jalan tok sana. Jadi gak kita ndak mboten semerlah Mbak Ut itu baca apa, pelajaran apa ndak tahu. Apa ada sejarah yang sangat melekat di masyarakat tentang Mbah Ut niki Pak? Mengenai sejarah Mbak Ut ya kados niku wau sejarahnya Mbak Ut ya dikali Mbak Ut kados ngoten niku, orang yang musafir, terus apa istimewaan Mbak Ut ya gitu, gak bisa kencing, itu istimewa sejarahnya Mbak Ut itu masa kecilnya. Ada Sejarahnya ya sering mencuri. Kalau dimarahi ibunya apa itu masak apa itu nggak bisa matang, nggak bisa masak itu, mentah terus itu. Adakah cerita yang lucu yang sering terkait dengan Mbah Ut sendiri? Mbak itu main kalau di rumah itu sering apa itu mainan maker, kelereng ya, mainan mobil-mobilan di kamarnya itu banyak mainan itu. Bagaimana Mbak Ut menunjukkan kasih sayangnya bagi masyarakat Pak? Ya enggak bisa Mbak Ut ini orangnya baik, orangnya, sedangkan Mbak Ut itu enggak pernah bicara. Ya diam, sedangkan sininya itu banyak lidah ngiler, bahasanya ngiler lidah dok. Enggak pernah bicara. Kalau enggak ditanyai enggak bicara. Jadi minta sana ya harus dijalankan. Kalau enggak nurut ya itu musibahnya itu ada saja. Sampai disuruh ke timur, lalu sampai ke barat ya. Berapa kemudian, kapan itu ada musibahnya sampai. Adakah nasihat atau yang selalu diingat oleh Mbak Ut? Maksudnya apa nasihat keluarga yang selalu diingat? Kalau itu saya belum ada. Ya, yang tahu itu nasihat pribadi kepada keluarga. Adakah tradisi atau tawuran yang selalu dilakukan oleh masyarakat? Sebentar lagi kholnya Mbak itu tradisi di sini tahunan itu sebentar lagi bulan Recep ini. Ya, sebentar lagi. Terus adakah harapan Mbah Ut untuk generasi muda ini Pak? Yo banyak ya anak-anak itu remaja itu kan banyak kegiatan apa generasinya muda. Ya. Apa kebiasaan Mbah Ut yang paling disukai di lingkungan Pak? Jadi dulu ya main terbang itu senangnya, main hatre itu senangannya itu.
Kan dulu kalau lah bilang sampean kalau mau terbangan ke sana, Mbak Ut sudah sampai. Jamaah belum sampai, Mbak Ut sudah sampai di tempat sana. Seperti Surabaya, seperti di Pasuruan, Mbak Ut mau terbangan ke sana. Orang-orang belum sampai, Mbak Ut sudah sampai di tempat. Terus itu Pak, apakah ada hobi dan favorit makanan yang disukai oleh Mbak Ut sendiri? Ya, nggak tahu Mbak Ut. Pokoknya kalau dulu saya kalau di undang-undangan Mbak Ut kelihatan makan kok. Seperti di Romoya Hamid, ujuk-ujuk datang digendong, tapi nggak pernah kelihatan makan kok. Nggak tahu kalau keluarganya di sini ya sama nggak, kalau mau sampai mendetil tanya. Cuma yang tahu di Pasuruan itu dulu di Mbak Hamid, Mbak Ut datang, ya lalu pergi, nggak sampai duduk, kadang-kadang minta pergi, ngambil artone tiang-tiang itu langsung diambil. Mbak Ut itu waliullah katanya. Menurut cerita ya banyak cerita-cerita itu yang bilang beliau itu wali, seorang wali ya apa ya, orang yang dekat dengan Allah seperti itu. Kalau menurut jenengan pendapat tentang makam Mbah Ut niki sekilas Mbak Ut itu waliullah apa? katanya. Menurut ini ya banyak apa ya, ajang itu buat masyarakat itu sebagai wasilah wali. Kita ya biasanya kesini tuh bertawasul, ya, orang yang dekat dengan Allah, mohonnya tetap pada Allah, ya minta Kalau menurut jenengan hajat kita pendapat tetap pada Allah, tentang minta pada makam Allah, Mbah tapi Ut niki melalui perantara sekilas Mbah Ut apa? sebagai wali Allah, sebagai orang yang dekat dengan Allah itu. Seperti kita masyarakat itu sebagai wasilah. Kita mau menghadap presiden, biasanya kesini tuh bertawasul, mau ujuk-ujuk mau maunya tetap pada Allah. Nanti ada ya, minta presiden dulu. Nah, ini hajat kita tetap pada Allah, minta pada Allah, tapi melalui perantara orang yang dekat dengan Allah. Sebagai kayak wali Allah, kalau mau yang presiden yang melalui ajudan dulu, seperti kita mau menghadap presiden ya. Seperti kita mau menghadap presiden, kita gak harus mau ujuk-ujuk mau langsung nang presiden kan. Nanti ada itu sosoknya itu seperti apa ini gitu. Gambarannya seperti beliau alim, orang yang orang yang dekat dengan Allah, terus dekat dengan Allah, mau kalau masyarakat juga ya melalui ajudan dulu sampai sekarang ini menteri terdekatnya seperti itu kan. Meninggalnya beliau pun makanya masih ramai, masih menurut jenengan banyak memberi manfaat. Mbah Ut itu sosoknya itu seperti apa gitu? Kalau malam Jumat terutama beliau alim, orang yang ilmunya tinggi, sekitar dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat juga. Terus kalau menurut pengetahuan jenengan apa itu keunggulan Mbah Ut? Meninggalnya beliau pun makanya masih ramai, masih masih memberi manfaat beda buat masyarakat sekitar ya. Kita nggak bisa kalau melihat secara kasat mata jual-jualan itu yang menilai beliau itu unggul dibanding yang lainnya, yang menilai kan. Terus kalau menurut pengetahuan jenengan apa itu keunggulan Mbah Ut? Seperti itu. Kalau keunggulan sih ini Pak, terus banyak yang beda-beda. dakwah atau mencari keberkahan atau Kita nggak bisa barokah. Apakah itu memang melihat secara terjadi kasat atau mata soalnya. gimana? Itu yang menilai memang beliau itu unggul dibanding yang lainnya, yang menilai kan langsung dari Allah sendiri, bukan dari kita. Kita nggak tahu itu, misalkan apa namanya itu punya hajat Ini Pak, terus banyak yang dakwah atau mencari keberkahan atau barokah. Apakah itu memang terjadi atau gimana? Iya, memang seperti itu. Banyak cerita-cerita ya, barokah karena beliau ini kan setelah waliullah, orang yang dekat dengan Allah. Jadi itu barokahnya seperti itu. Misalkan apa namanya? Kalau menurut jenengan ini tempatnya itu seperti apa nyaman untuk orang-orang di sekitar sini atau di sini itu biasanya ya sangat nyaman ya, orang-orang sudah disediakan makbul. Ini 24 jam ya, barokah karena beliau ini kan sampai toiletnya orang yang dekat dengan Allah 24 jam juga itu. Barokahnya seperti itu. Waktu-waktu kesini mau entah jam mau pagi ini tempatnya itu seperti apa sangat nyaman untuk orang-orang di sekitar sini atau gimana? Ya sangat nyaman beribadah ya. Itu di sini sudah disediakan zikir, ini 24 jam di sini, sholat, tempat wudu, ya. Sampai toiletnya pun sudah 24 jam juga. Ya, jadi kita sewaktu-waktu ke sini mau entah jam mau pagi, siang, malam, sini bisa. Sangat nyaman, sangat nyaman. Sangat nyaman. Dan untuk
untuk beribadah itu di sini, kalau untuk zikir terus berdoa di sini nyaman. Ya.